Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari kelas 64 PAC 25. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi kinerja atau perencanaan dan kesepakatan kinerja. Latar belakang. Kinerja organisasi merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi berhasil tidaknya tujuan organisasi. Kinerja diartikan sebagai gambaran tingkat proses dan hasil kinerja pelaksanaan baik kegiatan, program, maupun kebijakan untuk mencapai apa yang ditetapkan dalam rumusan rencana strategis suatu organisasi, yaitu tujuan, sasaran, visi, dan misi. Pengertian perencanaan. Perencanaan kinerja merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja sama merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja setahun mendatang, mendefinisikan bagaimana kinerja harus diukur, mengidentifikasi dan merencanakan mengatasi hambatan, dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan tahap awal dari sistem manajemen. Perencanaan kinerja merupakan tahap awal dari manajemen kinerja, mulai dengan perumusan visi dan misi perusahaan atau organisasi, perumusan tugas pokok dan struktur organisasi, sasaran dan fungsi unit-unit organisasi, hingga uraian jabatan, sasaran kinerja, dan rencana tindakan kinerja individu masing-masing. Tujuan perencanaan. Di sini ada 4. Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya. Ada 4, yaitu yang A, perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang B, perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang C, perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan atau wasteful atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Yang D, perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Fungsi perencanaan. Fungsi dari perencanaan sebagai berikut. Yang A, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan merupakan upaya untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai pengarah atau guide dalam usaha untuk mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi dan terarah. Yang B, perencanaan sebagai minimalisi ketidakpastian. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi. Kadang perubahan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, akan tetapi jarang perubahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketidakpastian inilah yang harus diminimalisasikan dengan adanya perencanaan ketidakpastian yang akan terjadi di kemudian hari. Yang C, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Setiap organisasi pasti membutuhkan sumber daya. Dengan adanya perencanaan sebuah organisasi, pada awal-awal sudah melakukan perencanaan mengenai penggunaan sumber daya sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan tingkat efisiensinya. Jenis-jenis perencanaan. Yang satu, misi atau maksud atau mission mission atau purpose. Di dalam masyarakat, setiap entitas mempunyai peran sendiri. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir di mana aktivitas atau kegiatan organisasi diarahkan atau ditunjukkan, atau tujuan merupakan rencana organisasi yang paling besar. Yang ketiga, strategi. Strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi melalui alternatif pemilihan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan kinerja. Di sini ada 5. Yang pertama, persiapan rencana kinerja. Yang kedua, identifikasi faktor kunci sukses. Yang ketiga, penetapan tujuan departemen dan individu. Yang keempat, penyediaan feedback secara teratur. Yang kelima, meninjau kinerja. Hambatan dalam perencanaan. Hambatan dalam perencanaan dan penetapan tujuan mempunyai kemungkinan hambatan. Selain itu, sering pula pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Keadaan ini bisa timbul karena beberapa sebab antara lain. Di sini ada 8. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, biaya. Yang keenam, takut gagal. Yang ketujuh, kurang percaya diri. Dan kedelapan, tidak bersedia menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Cara mengatasi hambatan. Di sini ada 3. Yang pertama, melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Yang kedua, memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya. Yang ketiga, diharapkan
dan apa yang diperlukan untuk melaksanakan yang efektif, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.